Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai perwakilan dari bapak-bapak wali santri, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, rasa terima kasih kami yang sangat besar, beribu-ribu terima kasih, bahkan mungkin berjuta-juta terima kasih kami sampaikan kepada para asatidz dan asatidzah di Taman Pendidikan Thoriqul Hidayah, yang mana kami semua telah menyerahkan anak-anak kami untuk belajar dari tidak bisa membaca Al-Quran, dari tidak bisa mengenal huruf, sampai alhamdulillah anak-anak kami sudah bisa baca Al-Quran dengan benar. Alhamdulillah, dulu kita bahkan mungkin sampai sekarang banyak di antara kita yang bacaannya belum benar, tapi anak-anak kita umur 3 tahun setengah dimasukkan di Taman Pendidikan Thoriqul Hidayah dalam kurang lebih masa 2 atau 2 tahun setengah sudah bisa membaca makharijul huruf dan rukun-rukun tajwid dengan benar dan fasih. Ini kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Bahkan Syekh Burhan Islam dalam kitab beliau Ta'limul Muta'allim, beliau tulis satu syair, begitu besar jasanya seorang guru. Beliau mengatakan, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal mu'allim. Sungguh saya berpendapat, sungguh saya melihat tidak ada hak yang lebih besar daripada haknya seorang guru. Wa awjabahu hifdhan ala kulli muslim. Maka wajib bagi seorang Islam untuk menjaga kehormatan seorang guru. Walaqad haqqa ayyuhda ilahi karamatan li ta'limi harfin wahidin alf dirhamin. Dan sungguh seorang guru itu berhak mendapatkan uang 1000 dirham karena mengajar 1 huruf saja. Hadirin yang mulia, begitu besar hak seorang guru, sampai Syekh Burhan Islam mengatakan 1 huruf dibayar 1000 dirham itu pun belum mencukupi. 1000 dirham bukan 1000 rupiah, tapi 1000 dirham, 1 dirham sekarang sama dengan 75.000. 75.000 kita kali 1000 sama dengan 75 juta. Jadi kalau saya, bapak-bapak wali santri dan ibu-ibu wali santri punya uang 1 miliar,
kasih sama guru yang ada di taman pendidikan Thariqul Hidayah, itu belum mencukupi haknya seorang guru. Namun kita Masya Allah terkadang maaf, bayar bulanan terkadang telat, terkadang enggak sampai 2 bulan. Ini haknya seorang guru sangat besar. Tapi kadang malah ketika anak kita, mungkin kita ngomel di rumah, kenapa guru ini begini, kenapa guru nggak mau simak anak saya dan lain sebagainya. Padahal kita sudah serahkan anak kita 100% kepada lembaga, kepada pondok. Kenapa kita serahkan? Karena kita di rumah sudah tidak mampu mendidik anak kita. Sudah kita serahkan anak, sudah bayarnya telat, kita ngomel-ngomel lagi. Bagaimana kita membayar haknya guru? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jilid pertama 1A, jilid 1A itu sudah berapa huruf? Jilid 1B sudah berapa huruf? Sampai anak kita selesai, bahkan ghaib, yang mana ghaib ini sangat jarang diajarkan, kecuali bagi yang belajar khusus-khusus saja. Maka yang pertama kami ucapkan beribu-ribu terima kasih, bahkan berjuta-juta terima kasih kepada Dewan Guru yang ada di Taman Pendidikan Thariqul Hidayah. Dan alhamdulillah, bukan hadiah dari kami, tapi adalah sedikit hadiah, mungkin sengaja kami sampaikan di sini untuk sebagai tahadus bil ni'mah. Ada sedikit hadiah untuk Dewan Guru yang telah mengajar anak-anak kami, bukan dari saya tapi dari miliknya Syaimah, dari amahnya atau ibunya. Mungkin ada kado walaupun tidak nilainya sampai berjuta-juta. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala terima, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan sebagai amal jariah. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah anak-anak kita sudah selesai belajar dengan bacaan Al-Quran yang benar. Maka yang kedua, sebagai bapak dan ibu-ibu, kita pasang dalam hati yang sungguh-sungguh, anak saya ini harus selesai hafal Al-Quran 30 juz. Walaupun tadi kita dengar ada anak niatnya jadi astronot, ada anak niatnya jadi pemain sepak bola, ya nggak apa-apa. Yang penting dia astronot tapi hafal 30 juz. Dia pemain sepak bola tapi hafal 30 juz. Sambil bola sambil baca Al-Quran, sambil naik ke bulan sambil baca Al-Quran. Besar fadilahnya. Dalam hadis yang makhumnya, makhluk Al-Quran, siapa yang baca Al-Quran kemudian dihafal 30 juz, maka Allah Ta'ala beri dia jaminan yang pertama, anak itu sendiri akan dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, dia boleh masukkan ke dalam surga 10 keluarganya yang sudah dipastikan masuk ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, kalau kita jadikan anak kita hafid Al-Quran 30 juz, maka nanti bapak-bapak dan ibu-ibu di padang mahsyar, ketika disitu kumpul manusia sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat, maka bapak-bapak dan ibu-ibu akan ditempatkan di panggung yang mewah. Maaf, bukan panggung yang karpet merah, tapi panggung yang dibuat di atas buku dari marjan, dari emas dan perak. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu akan dipakaikan Qul bisa walidahu tajan yaumal qiyamah Dau'uhu hasan min da'ish syams, yang mana ibu-ibu dan bapaknya akan dipakaikan mahkota yang terangnya lebih terang daripada cahaya matahari. Lau kana fikum, kalau matahari itu berada di ruangan ini. Atau dalam riwayat yang kedua, Qul bisa walidahu kullatan, kedua orang tuanya akan dipakaikan pakaian yang mana kedua pakaian tersebut khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya.
Ini fadilah kalau kita jadikan anak kita hafiz Al-Quran 30 juz. Anak kita jadi hafiz Al-Quran 30 juz. Bapak-bapak, ibu-ibu niat ya. Semuanya kita niat insya Allah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yakni untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Bukan kita hanya niatkan anak kita jadi hafiz Al-Quran, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu juga mesti niat dalam hati untuk menjadi hafiz Al-Quran. Bukan hanya anak-anak saja. Tahun 2000 ketika saya ke Pondok Guru, ada jamaah dari Abu Dhabi, Bayang Suku, Anissa tua, kalau tidak salah umurnya 75 tahun. Beliau pakai kursi roda, rambutnya semua sudah putih, jenggotnya semua sudah putih, nggak ada yang hitam. Beliau bayang, bukan bayang, hanya cerita. Apa yang beliau ceritakan, alhamdulillah bapak-bapak, kata beliau, saya kurang lebih kenal dakwah ini sudah 10 tahun, dan saya umum, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi sekarang saya sudah hafal Al-Quran 30 juz. Orang tua umur 75 tahun bisa hafal Al-Quran 30 juz. Sekarang kita masih umur 40, masih umur 45, masa tidak bisa. Yang penting kita niat, bukan hanya anak kita, tapi kita pasang niat sungguh-sungguh dalam hati. Kalau kita meninggal dunia baru hafal Al-Ikhlas misalnya, atau kita baru hafal Amma Yatasa'alun sampai habis 1 juz, bapak-bapak meninggal, maka kelak di pada masyar kita semua akan dikumpulkan dengan hafiz Al-Quran. Satu cerita untuk mengakhiri sambutan ini, Kiai Al-Banjari damat barakatuh, beliau cerita ada santrinya, santri putri sakit, bawa ke rumah sakit cuci darah. Sudah cuci darah, maka setiap pekan mesti cuci darah. Bapak ibunya bilang apa? Nah, nanti ngapalnya di rumah saja, jangan di pondok, biar ustazah yang datang ke rumah. Anaknya ini semangat, putri tidak mau abi dan umi, saya tinggal di pondok. Kalau di rumah banyak TV, kalau di rumah banyak HP, saya maunya di pondok saja. Singkat cerita, anak putri ini di pondok, ngapal Al-Quran, nggak lama, kurang lebih 1 tahun, dapat 15 juz, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikubur di tanah keluarga. Kurang lebih 3 tahun kemudian, ada 2 riwayat, kalau orang hafal Al-Quran meninggal dunia, maka nanti di kuburnya Allah kirim 1 malaikat takdir, mengajarkan dia 30 juz sampai dia khotam 30 juz, sehingga kelak ketika sangkakala ditiup dia sudah selesai 30 juz. Riwayat yang kedua malaikat tidak datang, tapi ketika hari berbangkit dia sudah hafal 30 juz. Maka Kiai katakan, saya semakin mantap dengan cerita ini terhadap hadis yang pertama. Setelah 3 tahun meninggal, santri putri keluarganya akan menjual tanah kuburan. Tanah kuburan dijual mesti dengan tanah kubur juga, maka mesti kuburan dipindah. Maka kalau tidak salah waktu itu Ustaz Syahdi yang memimpin prosesi pemindahan jenazah, karena KMT masih ada di Pakistan waktu itu. Maka kuburan dibongkar setelah 3 tahun dikubur. Hadirin yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata jasad santri putri ini masih utuh, sedikit pun tidak rusak setelah 3 tahun meninggal baru hafal 16 juz. Ini buktinya Allah kirim malaikat untuk selesaikan hafalan Al-Qur'annya di dalam kubur. Maka bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, sekali lagi, bukan hanya anak-anak kita setor hafal Al-Quran, tapi kita juga niatkan bagaimana saya bisa selesai 30 juz, bagaimana saya bisa lancar 30 juz Al-Quran. Dan yang terakhir, hadirin yang mulia, supaya anak-anak kita mudah menghafal, supaya anak-anak kita menjadi alim ulama, kita juga mesti memuliakan para guru, para asatidz, para tuan guru, para kiai, para alim ulama. Ada satu ulama tidak kita muliakan, maka kata ulama,
tuan guru, maka nanti insya Allah anak-anaknya akan dijadikan ulama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan anak-anak kita hafidh-hafidhah, alim-alimah, dan mudah-mudahan kita semua juga dijadikan hafidh-hafidhah, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua dikumpulkan dengan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya arhamar rahimin. Ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi untuk khususnya para dewan guru kami ucapkan jazakumullah khairan jazaa fid dunya wal akhirah. Yang benar dari Allah Ta'ala, yang salah dari kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu